Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat serta sempat sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara pertemuan rutin BI setiap bulan dengan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam penerangan, dari kegelapan membawa kita ke alam penerangan dengan adanya Al-Quran. Untuk menyingkat waktu sebelum acara dimulai, izinkan kami membawakan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga laporan keuangan, keempat laporan baju, kelima tanya jawab, dan keenam penutup. Marilah kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, sambutan tuan rumah kepada Mbak Iva. Kami persilakan. Monggo. Bisa. Ayo, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Terima kasih kepada seluruh pengurus jajaran grup Bumi Inspiratif yang telah bersilaturahmi kepada kami sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun juga buat pengurus Bapak Ketua Bapak Wisnu Jatayu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan segala rezekinya. Yang penting Ya, makan-makan ya. Makan. Jangan lupa katanya tuh kapan belas sire bapaknya. Nanti bisa diatur setelah lagu selesai. Acak kesuwen, langsung makan. Kiranya dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Iva. Untuk sambutan yang kedua dari Ketua Umum BI Bapak Wisnu Jatayu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun yang Iva yang menjadi tuan rumah sangat baik untuk acara silaturahmi, acara pertemuan setiap bulan sekali yang bertujuan untuk menggerakkan dunia Inspiratif ke depannya agar lebih baik. Matur suwun para sedulur pengurus, sedulur anggota yang begitu semangat menciptakan silaturahmi, persaudaraan, dan yang begitu semangat untuk membangun dunia Inspiratif di dalam manfaat kebaikan. Tujuan
setiap bulan pertemuan tersebut, yaitu untuk menyinkronkan visi, misi, program dan agenda BI kedepannya agar lebih meningkat. Sebab BI makin hari makin bertambahnya waktu, alhamdulillah sudah makin dipercaya dengan masyarakat, dengan para warga khususnya Kota Bumiayu yang tadinya, mohon maaf, yang menurut penilaian kami kurang kurang merespon, tapi sekarang dengan berdirinya Bumiayu Kreatif, warga kotanya, warga mananya bersatu jadi seimbang. Nah, bukti-bukti tersebut yang harus kita dijaga terutama di BI itu yang jadi etalase daya tarik mereka itu, seperti harus bisa menciptakan karya-karya inspirasi, harus bisa menjaga kejujuran, harus bisa ada kekompakan kesulitan. Nah, kedepannya yang bulan Muharram itu juga nanti kita akan bicarakan mengenai acara bulan Muharram, tanya jawab, terus mengenai pembentukan KTA, terus ada yang menurut saya di pertemuan tersebut 3 poin dulu nanti kita yang akan matangkan. Nah, itu nanti kita bahas bersama-sama dengan santai, dengan keguyuban, dengan pikiran-pikiran yang cerdas, ide-ide yang kreatif, supaya secara tidak langsung kita para pengurus dan anggota saling bertambah ilmu, bertambah wawasan tanpa kita sadari. Mungkin sambutan saya segitu dulu, nanti dilanjut dengan tanya jawab. Matur suwun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balu kok. Ini untuk Ketua Umum BI yang telah memberikan petuahnya. Untuk acara yang ketiga, laporan keuangan sekalian laporan baju untuk Ibunda Sri Isnawati Pak Cimonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uang kali subuh cuman udah ada yang masuk ya. Yang kemarin sisa 63, sekarang bertambah 276. Jadi kali subuh totalnya 339.000. Kalau kas BI kosong, ya masih kosong. Itu totalan 300 berapa? 339 Sama dengan yang ini. ya Totalan semuanya. Ya. Pendapatan terakhir ini. Kemarin kan sisa 60. Alhamdulillah. Kalau untuk baju ada 5 Pak, kaos 4, baju 1. Pesanannya Ya baru 5. sudah ada yang dapat belum? Hah? Soal itu nanti yang penting dapat dulu, nunggu sampai di atas 10 nanti kita lihat. Laporan selesai untuk kaos dan kaleng subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genteng. Alhamdulillah untuk laporan keuangan sudah ada dana masuk ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk acara yang kelima yaitu tanya jawab, monggo kita santai. Anda bertanya, kami menjawab. Pak Ketua menjawab. Pak Kumis, menjawab. Orang karton nih. Awas gue. Taruh. Action sih kan, Dek. Ya, peteng. Ini apa, Bang? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'inu ala umuri yawmiddin. La haula wala quwwata illa billah.
saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara rutinitas bulanan BI yang bertempat di rumahnya Ibu Iva. Terima kasih tempat dan suguhannya. Salawat serta salam tetap saya curahkan pada beliau Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikut dan sahabatnya. Semoga beliau menjadi sahabat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengungkapkan atau bicara di sini. Kemarin kan ada santunan. Itu panitia belum dibubarkan. Ya. Mudah-mudahan hari ini dibubarkan dan itu grup di WA dihapus oleh Pak Ketua. Monggo. Dan saya tidak lupa banyak berterima kasih pada anggota yang berkumpul di sini. Mudah-mudahan dalam sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Wisnu Jatayu yang ke-17. 37 ya? 37. 17 kali berapa? 3. Terima kasih, semoga beliau diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang panjang, rezeki yang lancar, panjang umur, cepat oli jodoh. Semoga doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk acara kemarin santunan saya hari ini dibubarkan begitu, boleh atau tidak? Boleh. Kalau dibubarkan saya ketok palu 3 kali, Palunya dibubarkan dan grup WA pun dibubarkan. Yakin. Asli jeblos Ya. Dan kemarin mungkin ada acara santunan banyak salah, banyak selekis komunikasi. Saya sebagai ketua penyelenggara minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila mana ada sambutan yang tidak tepat, ada pembagian yang tidak tepat atau gimana, saya selaku manusia biasa tak luput dari noda dan dosa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan di kedepannya santunan atau apa di bulan Muharram monggo dibahas, apakah mau santunan atau sunatan massal atau kawinan massal. Bagus banget. Bila ada angel langsung Awalnya daftar ke Pak Ketua. Oke, terima awalnya kasih. daftar kabeh. Kawinan masal. Ya boleh kalau dicetuskan kawinan massal, oke. Gratis. Ya, Penghulunya nanti penghulunya. Selamutannya dibayari ya. Iya. Gampang itu sih bayarnya. ya wis. Yang melu lah. Ya. Dan untuk pembahasan saya bertanya pada Pak Ketua yang harus segera atau dilaksanakan untuk pemasukan buat kas BI ini, mau buat KTA dulu atau baju dan kaos diperbanyak. Kalau kaleng subuh itu harus wajib, tapi isinya pun kan nggak dipaksakan. Iya. Mau 10.000, 100.000, 1 juta monggo, yang penting ikhlas. Itu buat ladang kita di yaumil kiamah nanti. Dan itu pun untuk santunan dan bila perlu yaitu untuk membantu kalau ada orang yang sedang sakit di rumah sakit, terus kawin Mbak. dibantu monggo Merah. dan kan ini masih halal bihalal,
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada saya banyak salah pada anggota, canda tawa kadang kita ya Pak Ya, monggo. sosial Lanjut. banyak yang salah, banyak yang apa disengaja atau tidak disengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama pada Ibu Iva laku tuan rumah. Saya minta maaf, ini saya membawa rombongan pengantin Ngarep Ya. ya. untuk berdiskusi musyawarah untuk mencari mufakat. Itu monggo Pak Ketua yang mau dijalankan, mau bikin KTA atau apa-apa, monggo silahkan dijabarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Humas. Ini loh, kalau kan mengenai sistem kerja itu sudah dari awal kami menciptakan dengan sistem kerja itu apa ya? Sistematis. Arti sistematis begini. Sekali gerak itu kena semua. Jadi tidak KTA dulu, baju dulu, atau apa namanya kaleng sudah tidak, serempak. Mohon diperhatikan ini. Jadi sistem kerja BI itu emang dari awal itu udah saya ciptakan itu serempak. Pertama dari kesulitan kekompakan para pengurus dulu yang siap di posisi bidangnya, siap bekerja. Kedua aturan. Nah yang ketiga itu sistem kerja. Kan sudah ada bagian-bagian, misalnya bagian bendahara, bagian sosial, bagian siapa. Nah itu dasar dari bisa berjalannya sistem kerja secara sistematis. Jadi serentak, KTA berjalan, baju berjalan, iuran suku juga berjalan, dan yang lain-lain juga berjalan. Jadi tidak sepotong-sepotong. Kalau cara kinerjanya sepotong-sepotong, BI tidak akan seperti ini sampai saat ini. Itu harus yang benar-benar harus dipahami. Kenapa BI seperti ini? Kenapa BI sudah sudah berlegalitas? Kenapa BI sudah sampai mendapatkan sponsor? Kenapa BI dipercaya? Karena itu awal dasar kepengurusan diterapkan. Tolong Mbak Sri didengerin, kalau enggak saya berhenti, nggak ngomong. Kalau ngomong sendiri-sendiri. Lanjut, Pak. Jadi gitu. Kenapa dari awal saya menekankan kepengurusan itu dulu? Akhirnya berjalan sampai saat ini. Nah, BI ini hanya tinggal melangkah ke depan, tinggal membombingkan, tinggal membesarkan, tinggal menggebiarkan. Dengan caranya itu melanjutkan kinerja-kinerja kemarin yang sudah berjalan. Kita harus menggebiarkan. Bisa. Kenapa saya bisa? Yaitu kepercayaan yang sudah ada. Yang tadinya 50 bisa jadi 80. Itu bukti loh. Kalau saya bicara itu dengan fakta. Yang tadinya tidak ada donatur, hanya cuman sekelompok grup WA, sekarang sudah ada sponsor dari luar. Yang mengungkapin kalau sumbang itu istilah nggak sedikit-sedikit, nggak tanggung-tanggung. Kedepan satu Muharram pun pasti akan lebih besar. Insya Allah itu saya orangnya, karena segala sesuatunya saya hitung dengan matang, secermati. Nah, saya kalkulasi, insya Allah Muharram nanti lebih dari yang kemarin. Nah, yang kemarin emang mohon maaf ya, itu masih, kalau menurut saya pribadi masih banyak kekurangan. Nanti tapi nggak tak sebutkan sekarang. Nanti pas Muharram nanti saya komplit lagi, ya nggak Bung? Ya nggak Bungan? Oke, Nah, siap. nggak sekarang, tapi sekarang saya hanya memberitahu bahwa kemarin presentasi saya masih sekian persen. Nah, kekurangannya itu nanti bulan Muharram. Iya. Nah, itu nanti bisa di situ. Nah, ini juga semuanya untuk pelajaran kita, untuk pelajaran pengurus,
saya juga memaklumi pengurus yang sekarang ini apa namanya tahap baru ada event yang kemarin itu. Nah, jadi ada kekurangan ada itu saya memaklumi, tapi kekurangan itu nanti buat muharram. Oke. Gitu. Situ. Jadi ini kita membahasnya itu bukan satu persatu individu loh, Bung. Itu keseluruhan termasuk saya gitu. Jadi evaluasi, kita harus ada evaluasi. Jadi intinya begitu. BI ini sudah siap segalanya. BI ini pengurusnya sudah siap di bidangnya. Didukung dengan para anggota-anggota yang benar-benar militan yang bagus. Nah, bisa ke depan BI sistematis. Maka saya habis ini nanti menyiapkan apa namanya KTA, ya. Menyiapkan KTA, saya juga akan mengecek masalah baju, Bung. Kalau untuk pendaftaran baju apa tetap dipegang berdua, ya. Tapi kalau untuk baju KTA, sementara saya pegang dulu. Tetap pendataan disampaikan, keuangan disampaikan. Masalah yang bikin permasalahan clash itu, yaitu pada intinya di pemesanan tersebut. Kalau kita benar-benar tidak terjun langsung, menyepelekan. Kalau saya yang terjun langsung nanti insya Allah beda. Jenengan yang nyadat, jenengan data, jenengan juga yang terima dana bendahara. Untuk main KTP syaratnya satu, lampirkan yang pendaftaran itu KTP. Ya, KTP harus KTP didata sesuai namanya loh. Jangan nama akun, nama pokoknya dari alamat semua itu di KTP, nama asli. Jadi nanti ada DP, database-nya nanti jenengan yang pegang, ya. Semua loh, saya percayakan database BPI itu jenengan. Nah untuk pendataan secara ini manual, siapa Mbak Sri, Mbak Rita dibantu dengan siapa? Masalah kalau untuk persoalan KTA itu lebih rumit daripada baju. KTA barang kecil, peminatnya banyak, tapi hasil uangnya tuh banyak. Makanya tidak bisa sendiri, harus dibantukan seorang yang pandai mendata, yang pandai meng-cross check, yang jeli siapa si AB-nya dan yang bertanggung jawab. Nah, mungkin itu Bung Nadirin. Monggo ada pembahasan lain nanti saya ini lagi jabarkan lagi. Waalaikumsalam. Saya ngobrol sedikit izin ketua masyarakat ya. Seingat saya kalau mau bikin KTA itu memang gampang rumit. Saya sudah bikin untuk sebelah lah. Kalau untuk DPI tahapnya kan pemula, ya kebanyakan yang punya mungkin ya belum punya lah. Ini khusus Sony Laruhi itu tetap di Bumayu dulu tuh. Karena untuk Bumayu adalah pusatnya di mana ada pengurus-pengurus yang semuanya bertanggung jawab tanpa kecuali Pak Ketua Umum. Jadi gini, untuk pembikinan KTA saya nanti survei sama Pak Ketum dan nanti tolong kalau yang motor KTP itu yang jelas. Karena apa? Nanti KTA sesuai nama KTP tapi nomor KTA-nya beda. Karena apa? Di atas nomor NIK KTP, di bawahnya itu ada nomor KTA. Nanti KTA itu kalau di Bumayu mau dibikinkan untuk tol apa ya, untuk supermarket itu juga bisa. Bukan begitu tuh? Kalau yang itu yang di daerah Bumayu standar. Nah untuk perantauan saya ngikutin usul dari yang di perantauan, tetapi dari logo, dari isi, dari pasal-pasalnya dari kami Tidak dirubah. Ya, itu jadi planning ketua umum itu ke situ. Jadi untuk mayoritas dan sepenuhnya itu pusatnya adalah di Bumayu. Untuk perantauan itu menurut Pak Ketum itu planningnya itu dibikin semacam untuk pembayaran supermarket atau apa itu. Itu rencana, semoga aja deal terjadi, semoga dan tersemogakan lah. Tapi kalau untuk di Bumayu pengurus standarisasi aja. Karena Pak Arab bayar gue lah sanggup gue lah, yang ngormanin DC. Itu aja. Itu jadi menurut saya
ini harus, bukannya harus. Karena apa? Semakin kesini, semakin ke depan, semakin tinggi, semakin pohon itu semakin digoyang. Jadi ini tunjukkan bahwa BI bisa. Dalam program apa bisa. Entah nanti suatu saat di tengah-tengah atau ada kendala apa, tapi kita terjang saja. Karena apa? Kita sifatnya positive thinking, benar. Yaitu pembahasan KTA, insya Allah kalian semua, saya dan ketum usahakan diprioritaskan dulu untuk perantauan itu menyusul atom ya, karena di sana juga ada ketua-ketua perantauannya sih. Jadi untuk yang saya inginkan itu di Bumayu dulu, di sumber pusatnya. Begitu aja tuh dari saya. Monggo yang lainnya barangkali mau mengemukakan. Di sini bebas tapi santai, jangan tegang. Karena apa? Kita Bumayu inspiratif, tanpa kalian nggak bakalan maju. Ketum sendiri nggak bakalan, saya sendiri nggak bakalan. Itu di organisasi semuanya juga perlu dengan kerjasama, kompak, solid. Itu aja dari saya. Barangkali ada kata teman-teman mau kan silakan. Mau ada Pak Ketua, mau Bapak Taufik, Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak lanjutin mengenai KTA ya. Kebetulan di sini kan ada Mas Ren yang di perantauan, bisa dibilang perwakilan dari perantauan. Ini tolong disimak Mas Ren, karena pada dasarnya untuk KTA yang di luar Bumayu di perantauan, Mas Ren itu sudah memegang dan sudah terbiasa memakai dan paham sekali pembuatan. Jadi gini Mas Ren, nanti saya bikin dulu, kan di balik KTA itu, di balik data kan ada fungsi, paling ada 3 poin. Nah, fungsi poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa, nanti juga kita akan bahas di sini. Bukan hanya KTA polos. Nah, setelah itu logonya seperti apa, backgroundnya seperti apa, disamakan. Yang di DKI juga begitu. Tetapi yang di DKI itu hanya bedanya kan diisi multifungsi. Nah, kalau yang di Jawa ini kan istilahnya standar aja. Nah, tapi isi dalam poin 3 ini itu sama, cuman perbedaannya itu aja, isi fungsi aja. Untuk yang di DKI sama di sini beda. Jadi misalkan saya nanti sudah siap dengan persetujuan bersama, oh seperti ini loh, seperti ini, isinya begini, nanti saya kasih tahu, nih Mas Ren bikin seperti ini. Nah, tidak usah nunggu lama-lama. Mau 1 orang, 2 orang, bikin aja di DKI. Setelah itu nanti diupload, ya. Nah, jadi mereka nanti masyarakat yang di perantauan akan tahu, oh ternyata BI sudah punya KTA yang multifungsi. Nah, itu juga termasuk kerja itu sistem kerja tidak sepotong-sepotong, sistematis. Sekali di Jawa bergerak, dimanapun harus bergerak. Sekali di Bumayu itu ada karya, di sana pun ada karya. Nah, di situ tuh Mas Ren, ya. Jadi nanti itu aja. Tetap penjabaran, penjelasan sesama perantau harus dijelaskan juga, gitu. Jelaskan semuanya. Nah, nanti juga sistem ininya nanti dibicarakan juga. Di komplit nih, di sini komplit ini. Di sana harus siapa yang bertanggung jawab. Tetapi kenapa saya harus bilang 1, 2 dulu, yang bikin tidak apa-apa, per individu dulu Bu, tanpa pengurus. Sebab yang di perantauan ini belum terbentuk pengurus. Meskipun belum terbentuk pengurus, tapi di perantauan tetap aja kan warga BI. Hak nggak apa-apa bikin kata-kata nanti step by step. Nah, di dalam organisasi itu sebetulnya cara pengelolaannya itu persis seperti dengan perusahaan. Harus ada marketing, harus ada humas, harus ada keadministrasian, harus semuanya sama. Jadi kalau sudah menguasai begini, insya Allah mampu memanajemen mengenai perusahaan juga. Ya mungkin begitu. Monggo dilanjut dengan yang lain. Ini Pak contoh. Ini menurut saya pribadi. Ini juga menurut saya pribadi termasuk kan usulan juga, ide. Nah, jenengan masing-masing kan nanti ada ide harus dikeluarkan juga. Tidak harus
apa yang dikatakan ketua umum itu harus tidak. Nah ini kan apa namanya sharing ya, sharing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini menurut saya di dalam KTA ini kan 3 pasal aja. Pertama, menurut saya nih, pasal pertama itu bahwa identitas wadah Bumi Inspiratif apa namanya mengenai kesosialan. Pasal kedua, wadah komunitas Bumi Inspiratif yang mengarah pada kesosial kesejahteraan, termasuk gotong royong di sosial kemanusiaan. Yang tahap ketiga, wadah apa namanya meningkatkan pola pikir kesejahteraan mengenai ketenagakerjaan dan UMKM. Nah, di poin ketiga itu aja, itu artinya sangat jelas banget. Mau tak jabarkan satu-satu. Pasal 1 nih, identitas siapapun yang megang kartu tersebut, berarti ini orang BI yang bergerak di sosial, orang BI yang apa namanya berkecimpung dalam wadah keguyuban persatuan Brebes kemasyarakatan. Ini identitas. Yang kedua, mengenai gotong royong kemanusiaan di dalam kemasyarakatan wadah Brebes Selatan. Artinya gotong royong itu kan bisa tenaga, bisa pikiran, ya. Kemanusiaan itu bisa tolong menolong jika teman kita ada yang sakit, mengenai kesehatan, mengenai saudara kita di mana misalnya terlantar, mengenai bencana alam. Ketiga kan, yang kedua nih, yang ketiga apa namanya? Di sini ada menggerakkan apa namanya UMKM, menggerakkan kesejahteraan melalui apa? UMKM, melalui menyiapkan tenaga kerjaan. Nah, di dalam 3 poin yang tercantum di KTK ini, tugas kita para pengurus yang harus menerapkan dan menjalankan. Seperti apa? Yaitu tadi saya sudah jabarkan dari 3 poin tersebut. Poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini. Jadi saya menerapkan pun tidak apa namanya ya, dengan pakai ukuran yang standar, tidak muluk-muluk, tidak apa namanya kejauhan, ketinggian atau kejeruan, tidak. Jadi menerapkan apa yang di sini yang sudah terbiasa kita jalankan. Apa? 1. Yang belum dijalankan apa? Cuman orang BI, mana identitas BI? Belum punya. Ini ada. Untuk gotong royong, tali silaturahmi, nah kita sudah jalankan. Ya kan? Kita cantumkan di sini. Untuk kemanusiaan, teman kita ada yang sakit, sosial, anak santunan yatim, untuk bencana kita sudah jalankan. Di sini ada. Untuk para UMKM ketenaga kerjaan, yo loh, kayak Pak Cirenyo nganggur, ayo dilakukan kerjaan. UMKM kesejahteraan sudah berjalan. Jadi seandainya ada yang kritis, pihak LSM masyarakat aku pun mempertanyakan pertanggungjawaban dari 3 poin tersebut, sudah kami laksanakan. Jadi kami jawabnya tidak AIU, datang lebih baik, ini datanya, ini dokumennya, tanggal waktunya, biaya dari mana. Itu yang namanya kerja dengan cerdas. Begitu Bung? Ya. Itu menurut saya. Monggo dengan saran-saran yang lain seperti apa isinya. Ayo mulai lagi gendul rasa. Oli men sambungan tinyo kita juga. Kenapa?